warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa di Ramadan tahun ini. Oke, kita perkenalan dulu ya. Saya Kavina Hurunin selaku host podcast Ramadan kali ini yang akan menemani kalian semua selama 10 menit ke depan. Podcast Ramadan kita kali ini akan ditemani oleh Ustadz Ahmad Syahrul Ansori MPD. Oke, makasih Mbak. Kita akan belajar bersama beliau tentang nasihat guru kepada murid. Assalamualaikum Ustadz Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mbak Khurun gimana? Alhamdulillah sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Teman-teman pasti sudah penasaran kan tentang apa yang akan kita pelajari bersama di podcast Ramadan kali ini. So, tetap ikuti kami ya. Selanjutnya, kepada Ustadz Syahrul, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Khurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini pada Ramadan kali ini kita akan bersama belajar Mbak Khurun tentang akhlak. Nah, tentang akhlak dalam hal ini kita akan menggunakan kitab Washoyah Al-Aba Il-Abna. Apa itu artinya? Tahu? Tidak tahu? Udah. Artinya adalah pesan-pesan seorang orang tua kepada anak-anaknya, yang ditulis oleh Muhammad Syakir, seorang ulama terkemuka pada zamannya Askandari. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena kali ini kita tadi akan membahas, disampaikan oleh Mbak Khurun tentang nasihat Ustadz kepada murid-muridnya. Mbak Khurun sudah kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6. Sudah belajar di MI Salafiyah Asyafiyah selama berapa tahun berarti? 6 tahun. 6 tahun. Habis ini masuk ke jenjang berikutnya, Madrasah Sanawiyah atau sekolah MTS. MTS lah. Nasihat seorang guru kepada murid itu Mbak Khurun ibarat seorang ayah dan anak, ibarat seorang orang tua kepada anak. Ada ndak orang tua yang tidak ingin anaknya sehat? Tidak. Tidak ada. Ada ndak orang tua yang ndak ingin anaknya punya pendirian yang kuat? Tidak. Nah, sama halnya dengan yang tertulis dalam nasihat guru kepada muridnya apa? Yasuruni an aroka sahihal binyah kawiyat idrok. Seorang guru itu mesti akan bahagia jika muridnya punya jasmani yang sehat, punya pendirian yang kuat, sehingga ya semoga kita mengaji, kita belajar bersama di sini, ya bagaimanapun kita harus bisa menjaga kesehatan kita agar punya pendirian yang kuat. Itulah pentingnya pendidikan. Itulah pentingnya pendidikan. Selain itu juga harus punya zakiyal qalbi. Apa itu? Hati yang nurani, yang bersih, ataupun hati yang tidak terkotorkan dengan sesuatu yang jelek. Artinya walaupun memang dalam hasrat nurani manusia itu mesti ada keinginan jelek. Iya enggak kira-kira? Iya. Ingin seperti ini, seperti itu, yang kiranya itu bagian dari hawa nafsu kita. Tapi bagaimanapun pentingnya belajar, seorang guru mewasiatkan, memberi pesan kepada muridnya untuk selalu membersihkan hatinya dari apa? Dari prasangka-prasangka yang tidak perlu dirawat. Nah, dengan bagaimana? Dengan menjaga adab. Dengan menjaga adab. Termasuk adab itu apa Mbak Khurun? Mbak Khurun pernah dikatain kasar oleh temannya, pernah enggak? Pernah mungkin ya, mungkin pernah, siapapun mungkin pernah. Artinya ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak enak bagi kita dari teman kita, jangan kemudian kita balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, dengan senyuman, dengan hal-hal yang sifatnya ya kebaikan lah, gitu ya. Dan itu bagian dari akhlak seorang
murid, dan itu harus disampaikan kepada murid oleh sang guru. Dalam kitab ini semuanya mengatakan ya bunayya. Jadi guru sama murid seperti siapa? Ayah dengan sang anak. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Semoga pertama kali yang kita harapkan adalah doa seorang orang tua kepada sang anak. Semoga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjalankan amal-amal kebaikan dan kebaikan demi kebaikan yang itu akan mengantarkan dan kembali kepada diri kita. Oke, next kita lanjutkan. Tadi yang pertama tadi apa? Seorang murid mesti, siapapun guru itu mesti berharap muridnya sehat jasmani. Yang kedua apa tadi? Memiliki pendirian kuat. Hal yang kecil ya tadi, bahwa pendirian kuat itu sama halnya dengan ketika kita tidak melakukan keburukan kepada teman, berbicara kotor misalnya. Kalau di sini di MI Salafiyah Syafi'iyah luar biasa penanaman karakter. Kalau melanggar nanti membaca istighfar. Nah, nanti kalau membuli membaca istighfar. Artinya itulah upaya seorang guru, siapapun guru, ustadz-ustadzah yang berada di MIA Salafiyah ini mesti akan mengajarkan kebaikan dan tidak akan ridho kalau muridnya ini melakukan keburukan. Sama enggak sama orang tua kita? Sama ya, sama. Dan itu karakter inti dari esensi sebagai guru. Begitupun kami, siapapun ustadz-ustadzahnya itu sedang belajar Mbak kepada para murid. Mengapa belajar? Belajar untuk sabar, belajar untuk menasihati diri sendiri. Apakah kemudian saya menyampaikan pesan ini saya bisa menjalankan sepenuhnya? Ya belum tentu juga. Semuanya sambil sama-sama belajar. Termasuk juga yang ketiga adalah menghindari ala fuhsil fil qaul, ta'idan alal fuhsi fil qaul, yaitu menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan buruk. Dan yang keempat, latifal muasyarati mahbuban min ikhwanik, kalau bersosial dengan teman dengan budi pekerti yang baik, dengan lembut, tidak kemudian hal yang kecil sederhana. Mungkin banyak jamak di kalangan kita ada bullying, maka itu tidak boleh. Atau ada teman yang diberi nama julukan, ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau artinya kalaupun sampai ada, itu harus kita hindari agar supaya tidak sampai membuat hati teman kita sakit. Menjadi orang yang disenangi oleh masyarakat atau oleh sekitar kita, terlebih orang tua dan saudara-saudara kita, itu sederhana Mbak. Menjadi orang yang punya budi pekerti luhur, tidak menyakiti, tidak berkata kasar. Sederhana bukan? Sederhana. Tapi penerapannya yang repot. Tapi semoga kita belajar di sini bisa belajar bersama-sama. Dan yang termasuk juga seorang guru kepada murid, mohon maaf, ia harus menyampaikan, ya mesti suka dengan sesama yang membutuhkan, harus welas asih, suka membantu kepada yang membutuhkan, dan juga tidak sampai punya rasa dendam kepada teman. Wa taufiru azzalat wa ta'fu anisai'at, memahami kekurangan-kekurangan teman, memahami kekurangan-kekurangan yang ada. Itulah akhlak-akhlak, bagian dari akhlak-akhlak terpuji. Termasuk juga walau tufaritu fi sholatika wa la tuhmil fi ibadati rabbik, dan tidak sampai melalaikan sholat. Mbak Khurun istiqomah sholatnya? Alhamdulillah. Bahwa semua dari kita, termasuk para teman-teman yang menyaksikan ini, ya semoga kita dibantu oleh Allah, diberi daya oleh Allah untuk selalu menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak sampai meninggalkan ibadah-ibadah, apalagi Ramadan, apalagi puasa Ramadan. Bahwa semuanya adalah kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, teman-teman yang berbahagia, pemirsa Misja Corner? Bahwa kita hidup itu saling berbagi,
saling bersosial. Ya. Jangan sampai tidak memiliki budi pekerti yang baik. Jangan sampai memiliki budi pekerti yang tidak baik. Maka tidak ada sesuatu yang patut untuk diterima kecuali dari sang guru. Semua yang disampaikan oleh guru itu mesti baik. Ada enggak ustaz yang ada di sini mengajarkan sesuatu yang buruk? Tidak ada. Dan semua guru, semua ustazah mesti akan menyampaikan sesuatu yang baik. Itu tanda dari guru yang baik. Seperti siapa tadi? Seperti ayah kepada sang anak. Seperti ayah kepada sang anak. Ada satu lagi pembahasan lagi terkait ini tadi. Maka kalaupun nasihat itu mudah apa repot, Mbak? Mudah didengar ya. Mudah didengar, tapi tidak, mungkin agak perlu usaha keras untuk menerapkannya. Maka ya bunayya idza lam ta'mal binasihati fi khalwatika faqallamana tuhafid alayya baina ikhwanik. Kalaupun nasihat-nasihat tadi punya budi luhur yang baik, tidak berbicara kotor, kemudian saling memaafkan, memahami kekurangan teman, kalaupun itu tidak bisa diterapkan oleh seorang murid dalam keadaan sendiri, dalam sendirian, maka tidak-tidaknya kita harus punya budi pekerti yang baik di antara teman, di antara sesama kawan, satu kelas, adik kelas. Jangan kemudian mentang-mentang kelas 6 kemudian berbuat semena-mena kepada yang adik kelas. Itu bagian dari akhlak yang baik. Ada satu makalah Mbak Khurun, ini Ustadz kutip dari Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, seorang ulama yang luar biasa. Beliau dalam salah satu karyanya mengatakan, idza fatatka al-kutubu la tafutuka al-adab. Idza fatatka al-kutubu la tafutuka al-mihrabu. Idza fatatka al-mihrabu la tafutuka al-adabu. Yang artinya bahwa andai kita tidak pintar, tidak ahli dalam menguasai ilmu, maka jangan sampai kita tidak senang ibadah. Kalaupun tidak keduanya, tidak pintar, tidak ahli kitab, tidak bisa memahami ilmu agama yang dengan baik, tidak juga ahli ibadah, tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa sholat sunnah yang lainnya, maka kita tidak boleh menjadi orang yang tidak punya budi pekerti. Paling tidak budi pekerti itu menjadi nomor satu dimanapun kita berada, dimanapun Mbak Khurun berada, dan siapapun yang menikmati kajian Ramadan Ceria, kita akan yang dilihat adalah apa? Budi pekerti. Budi pekerti. Ada satu cerita terakhir untuk menutup kesempatan kali ini. Habib Mudir Al-Musafa, seorang habib rahimahullah ta'ala. Beliau termasuk ulama yang terkemuka di Indonesia. Beliau bisa membuat orang taubat bukan karena apa-apa, hanya hal yang sederhana. Apa itu? Beliau membuat orang, mohon maaf, yang tidak baik menjadi baik itu karena budi pekerti beliau. Saat itu beliau berada di masjid, duduk sholat, di sampingnya ada seorang tua yang pakaiannya compang-camping seperti preman. Tiba-tiba beliau langsung cium tangan, sehingga sang preman ini taubat dan menangis. Mengapa? Karena merasa bahwa dirinya hina pun tetap dicium tangan oleh sang habib. Hal yang sederhana tapi kelihatannya sulit untuk diterapkan, sulit tapi mudah untuk difahami. Sulit diterapkan tapi mudah difahami. Mohon maaf, kebalik. Mudah difahami tapi sulit untuk diterapkan. Semoga saya khususnya Ustadz bisa menerapkan apa yang saya sampaikan, dan semoga Mbak Khurun juga menjadi anak yang hebat dan soleh-solehah. Semua teman-teman yang menonton ini, mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan lain. Nasta'afikum waqal istifaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,
Luar biasa ya teman-teman. Kali ini kita sudah belajar banyak tentang nasihat guru kepada murid bersama Ustadz Syahrul. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama dengan kita selama 10 menit ini. Terima kasih juga untuk Ustadz Syahrul yang telah membagikan ilmunya untuk kita semua. Saya selaku host podcast Ramadan kali ini pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.